kita lihat pada tadi pembukaan sesi pertama perdagangan hari ini IHSG ini kembali merah begitu ya, dan saat ini juga di 0,99% terkoreksinya. Ini kira-kira apa yang mempengaruhi pergerakan IHSG dan rupiah pada hari ini? Apakah karena ternyata The Fed ini diharapkan hanya melakukan pemangkasan suku bunga satu kali saja pada akhir tahun nanti? Ya, selama ini pasar kan lebih berspekulasi ya mengenai pemangkasan suku bunga The Fed, entah itu di awal Maret itu 3 kali, kemudian pekan lalu bahkan sempat 2 kali, namun akhirnya The Fed tampaknya lebih clear lagi bahwa pemangkasan suku bunga tahun 2024 ini hanya 1 kali. Saya rasa ini yang kemudian direspon negatif. Artinya bahwa tren suku bunga tinggi ini masih akan tetap terjadi, sehingga itu yang kemudian menekan pasar, baik itu IHSG maupun juga rupiah. Kedua, saya rasa dari sentimen dari underweight dari Morgan Stanley terhadap pasar Indonesia menunjuk alasannya memang karena The Fed, kemudian juga ada masa transisi atau peralihan antara kepemimpinan Pak Jokowi dengan Prabowo ini yang kemudian dilihat akan ada perubahan fiskal, terutama anggaran, dan ada potensi dari perubahan kemudian penyesuaian ulang di tahun ini, sehingga ini yang membuat kondisi pasar atau internal dari Indonesia sendiri menjadi tidak pasti. Ini yang kemudian dilihat mungkin butuh rebalancing terlebih dahulu. Artinya tekanan-tekanan ini karena memang ada faktor global maupun faktor internal. Namun kalau kita lihat dalam jangka panjang, saya rasa pasar Indonesia masih menarik mengingat proyeksi dari pertumbuhan ekonomi kita yang masih akan bertahan di atas 5% di tahun 2024 dan di tahun 2025. Namun dalam jangka pendek adanya peralihan, kemudian penegasan bahwa The Fed masih akan hawkish 2024, ini yang kemudian menjadi topik utama dari pelemahan rupiah maupun pasar saham di hari ini. Oke, baik. Kemudian apakah tadi tekanan-tekanan baik dari eksternal maupun internal, khususnya tadi yang Mas Robertus telah jelaskan, yakni peralihan pemerintahan begitu ya, yang sangat berdampak pada nantinya ada koreksi anggaran begitu ya, APBN Indonesia 2025, ini akan sangat kuat begitu untuk menekan pasar kita di sesi perdagangan akhir hari ini dan juga pekan depan? Ya, saya rasa di pekan ini mungkin akan tetap hari ini ya, terutama akan berakhir di zona merah ya di akhir perdagangan hari ini, karena memang tekanannya saya rasa cukup besar. Kedua, kalau misalnya kita lihat minggu depan tidak full 5 hari perdagangan, jadi saya rasa tekanan masih akan berlanjut atau mungkin saya melihat mungkin ada potensi konsolidasi, artinya penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir ini mungkin akan terhenti. Namun bukan berarti IHSG sekarang akan berbalik arah menjadi tren bullish. Kalau kita lihat sekarang secara teknikal menggunakan moving average misalnya, sekarang IHSG sudah berada di bawah atau di luar garis moving average 200, yang artinya memang kondisi IHSG sekarang sedang bearish. Dan memang kalau kita lihat pemicunya adalah beberapa sektor seperti keuangan ya, perbankan big caps yang kemudian turun dan mungkin saham-saham blue chip lainnya. Karena memang adanya outflow itu biasanya keluar dari emiten-emiten blue chip terlebih dahulu yang memiliki kapitalisasi besar. Kalau ditanya sampai kapan penurunan ini akan berlanjut, sampai saya rasa adanya respon dari Bank Indonesia mengenai pernyataan The Fed ini. Apakah kemudian responnya Bank Indonesia masih akan tetap mempertahankan suku bunga atau malah membuka peluang untuk kembali menaikkan suku bunga mengingat rupiah yang mencapai 16.300. Kedua adalah bagaimana rilis data-data internal dari Indonesia sendiri seperti inflasi, kemudian neraca dagang, neraca pembayaran, dan cadangan devisa, atau juga mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya rasa ini yang bisa menjadi penahan penurunan IHSG. Kemudian kalau kita lihat juga, saya rasa investor juga terus mencermati bagaimana kinerja emiten-emiten di Indonesia di era suku bunga yang masih tetap tinggi. Apakah kemudian ada disrupsi dari sisi demand-nya, dari sisi pendapatannya, dari sisi labanya, atau masih mampu resilience. Kalau misalnya ternyata laporan di tahun 2024 di kuartal 2, terutama emiten perbankan, masih cukup baik, masih bertumbuh, saya rasa masih ada harapan untuk IHSG kemudian bangkit di semester kedua. Kemudian juga dari sisi internal sendiri atau dari domestik ada
ada penyesuaian juga mengenai ekspektasi pasar terhadap emiten perbankan big caps yang memiliki bobot tinggi juga terhadap pergerakan ISG. Ekspektasi yang dimaksud adalah mengenai NPL, non-performing loan. Kita tahu restrukturisasi kebijakan yang sudah dihapus oleh OJK sudah dihentikan, jadi mungkin akan ada adjustment terhadap NPL di perbankan. Saya rasa ini yang kemudian masih dihitung-hitung oleh investor, sehingga ini juga menekan emiten perbankan big caps. Hasilnya mungkin baru terlihat di kuartal 2 atau kuartal 3. Saya rasa itu yang mungkin menjadi key point ya. Kita kapan kemudian ISG bisa berhenti berada di trend bearish. Baik, kemudian kalau kita lihat tadi berdasarkan paparan begitu dari Mas Robertus, tadi kan ini sekiranya pelaku pasar masih menunggu begitu ya ketidakpastian yang di internal dan juga menunggu adanya apakah BI ini akan melakukan pemangkasan ataupun akan meningkatkan suku bunganya. Nah, ini terhadap hal ini bagaimana kira-kira tim riset CNBC Indonesia melihatnya? Apakah ada kemungkinan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga yang saat ini sudah ada? Ya, saya rasa mungkin sekarang masih akan mempertahankan ya untuk jangka waktu dekat. Sambil mungkin Bank Indonesia pastinya akan intervensi terhadap pasar untuk menstabilkan rupiah. Dan saya rasa itu yang kemudian mungkin sejauh ini ya masih akan tetap bertahan, dan saya rasa itu yang akan menjadi sorotan bagi investor melihat bagaimana kemudian respon Bank Indonesia. Karena the Fed memang kemudian tetap mempertahankan suku bunga walaupun ada penurunan, itu mungkin terjadi di kuartal 4. Kemudian tapi di satu sisi Bank Eropa sudah menurunkan suku bunganya. Saya rasa kan ada ekspektasi bahwa mungkin Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga seperti bank-bank di Eropa atau di Kanada atau bank lainnya sudah menurunkan suku bunga. Tapi di satu sisi pasar juga melihat bahwa Bank Indonesia tampaknya korelasinya lebih erat ke the Fed, sehingga mungkin tetap akan mengikuti langkah the Fed. Saya rasa ini yang ketidakpastian ini yang akan membuat pasar itu menjadi lebih wait and see, bisa jadi akan menekan pasar juga, membuat ISG maupun rupiah tetap trennya bearish, dan juga mungkin tetap di posisi sekarang ISG mungkin di area 6.700-an atau sampai 6.900-an dalam jangka waktu dekat. Sementara rupiah mungkin akan ada di range 16.100 sampai 16.300.